inilah sisi gelapnya dunia manajemen di Korea. Kan bukan foreigner aja sih, bukan foreigner aja. Untuk orang Koreanya juga kalau salah dia kejebak. Hai guys, temenin aku gosok baju ya. Gerah nggak ya kira-kira? Poniku udah panjang nih guys. Pucat banget nggak sih? Pakai lipstick deh. Biar nggak jelek-jelek banget. Udah mendingan ya? Nggak jelek-jelek banget kan? Aku mau gosok baju, bajuku banyak banget tuh yang harus digosok. Kebetulan kan kalau musim panas, aku bajunya itu rata-rata bahannya kayak gini nih guys. Nih, tipis. Tuh, terawang gitu loh. Banyak, tapi aku makanya nggak begini doang. Ada atas apa sih kemejanya. Jadi kemejanya ini loh. Nih. Jadi dia di luar gitu loh. Kayak gini lah misalnya nih aku kasih contoh ya. Nih, kayak gini. Jatuh. Jadi dia makanya tuh kayak gini. Ini warna coklatnya. Ini warna coklatnya. Ini warna putihnya. Dan ini warna birunya. Sama. Bentukannya sama semua. Cuman karena waktu beli aku bingung mau milih warna yang mana. Semuanya bagus di mata aku. Akhirnya aku beli tiga-tiganya. Semua warna aku beli. Putih, coklat, sama biru langit. Begitu. Gila ya. Ya kan kalau baju gini enak ya dibawa ke Indonesia juga adem gitu. Tetap sopan. Walaupun aku jujur aku suka pakai crop kok guys. Aku suka pakai crop. Kalau sekalinya pakai kaos gombrong-gombrong sekalian. Terus crop-crop sekalian gitu. Apa aja sih tergantung mood. Aku ngikutin gaya anak muda aja. Biar pakai bajunya itu bisa barengan sama si Subin. Ini aja sebenarnya bajuku. Tapi suka dipakai Subin kan. Oke, kali ini aku mau cerita tentang apa nih storytellingnya? Aku tuh mau nyeritain ini, oh ya, aku mau nyeritain, aku kan kalian suka nanya ya, dulu enggak sih, sekarang-karang ini jarang yang nanya ini sih. Dulu waktu aku masih aktif-aktif ya di dunia entertainment Korea, banyak yang nanya kan, kakak ada manajemen nggak sih, gitu, masuk manajemen nggak sih, gitu nggak sih? Kalian suka ada yang penasaran nggak sih tentang itu? Kakak ada manajemen nggak, gitu. Aku awalnya masuk ke dunia TV Korea itu nggak ada manajemen guys, aku mandiri, aku sendiri ditawarin langsung ke nomor HP ku, dia ngubungin aku sendiri gitu loh. Taunya dari mana ya nggak tahu juga sih ya, mereka mungkin punya perhimpunan kayak skripter di Korea aja ya, itu ternyata dia punya grup kayak kakao gitu katanya 2000, lebih dari 2000 orang katanya. Jadi kalau misalnya dia pengen manggil si A atau si B, si C, dia punya nih fotonya, dia sebar di situ, ada yang tahu nomornya dia enggak gitu. Gue juga baru taunya dari skripter. Kan kalau skripter di sini dibilangnya Jaka ya, Jaka nih. Tuh taunya dari temenku yang jadi skripter gitu. Foto lu ada di grup no, kata ada yang nanya nomor telepon lu, boleh nggak nanya, boleh nggak gue kasih? Ya udah kasih aja, kan lumayan dia ngasih kerjaan gue ya nggak sih. Oh, gue baru tahu ternyata ada grupnya tuh ada. Kalau nggak gitu kita nggak tahu cara, maksudnya lebih mudah gitu untuk mencari talent katanya gitu sih. Kembali lagi ke masalah aku ada manajemen apa enggak. Kalau awal-awal sih aku nggak ada ya guys ya. Aku nggak ada, aku sendiri, semua tuh serba aku manage sendiri. Aku nggak ngerti lah gitu-gitulah ya. Duh. Nah, setelah semakin
pokoknya selama di Busan itu nggak pernah ada. Tapi pas pindah ke Seoul, aku kan pindah lagi ke Seoul tuh. Pokoknya kalau gue tuh pindah tempat itu ya, rata-rata bukan karena gue pengen pindah atau gimana, karena kerjaan bapaknya yang mengharuskan pindah gitu loh. Tapi gue selama di Korea pindah cuman berapa kali sih? Satu dari Osan ke Busan, satu dari Busan ke Paju, 2 kali pindah. Kita tuh bukan tipe yang kalau misalnya pindah itu sekalian langsung beli rumahnya gitu. Jadi nggak ngontrak. Gue dari awal gue nggak pernah ngontrak sih guys. Selalu ini, selalu punya rumah sendiri. Makanya gue sekalinya tinggal di satu lokasi itu selalu lama di situ-situ aja kan gue nggak pernah pindah-pindah kan. Ciri-cirinya dia tuh nyewa atau enggak sebenarnya gampang sih guys. Ciri-ciri di Korea dia nyewa apa enggak. Kalau per 2 tahun atau belum setahun dia pindah, tandanya dia nyewa di rumah itu. Even rumah itu bagus sebagus apapun, itu rata-rata di sini tuh per 2 tahun nyewa, namanya jonse. Nah, kalau 2 tahun dia pindah, 2 tahun pindah berarti selama dia tinggal di sini belum pernah beli rumah, cuma nyewa gitu. Nah, kalau kayak gue kan udah setiap tinggal tuh lebih dari 10 tahun apa gitu kan. Dan kalau bukan karena urusan kerja bapak ini emang gue malas pindah-pindah guys, biayanya mahal, pindah udah tenaga, biaya, tau gak sih? Yang paling sebel tuh pindah-pindah tuh capek, beberes barang-barang rumah tuh. Begitu, say. Nah, pas pindah ke Seoul, ya lupa lagi deh dasar mak ya. Nah, pas pindah ke Seoul, nih, tiba-tiba ada pokoknya bos manajemen lah, anggap aja dia bos lah ya. Nah, dia ngubungin gue nggak tahu dia dapat nomornya gue dari mana. Dia ngubungin gue, lo tahu nggak manajemen khusus orang asing ya, bukan manajemen Korea ya, khusus orang asing. Namanya sebut saja Mawar, manajemen Mawar gitu kan. Nah, dia ngirim profil ke gue, ini profil perusahaan gue, begini-gini, kamu mau nggak masuk manajemen kita gitu. Terus gue bilang, gue bener deh dulu gue pikir kalau masuk manajemen itu, gue pikir gue bakal dapet kerjaan lebih banyak dibanding gue sendiri gitu kan, dibanding gue mandiri. Ternyata guys, singkat cerita gue masuk manajemen itu karena gue udah lihat profilnya, oh rata-rata orang-orang asing yang terkenal di Korea itu rata-rata di bawah naungan dia, gitu guys, di bawah naungan dia. Terus jadi gue percaya dong, ya kan. Terus apalagi nih bosnya ini, kalau ngomong sumpah guys, lembut banget kayak pokoknya lembut lah. Jadi tuh gue berhubung gue polos, nggak ngerti dunia permanajemenan, gue akhirnya kepancing, terus akhirnya gue masuk gitu. Gue tekan kontrak tuh, gue bilang apa sih, gue udah tanya emang kalau misalnya masuk manajemen gue kerjaan gue banyak nggak, katanya ya pasti dong, kita bakal tawar-tawarin setiap ada program-program gitu guys. Karena gue masuk, gue kontrak tanda tangan 5 tahun. Itu gue tahun 2017 ya guys ya, karena gue pindah ke sini kan tahun 2017 ya. Nah setelah gue pindah, terus gue masuk manajemen. Emang awal-awalnya tuh gue kayak dikasih kerjaan gitu loh guys, kayaknya ingin memancing gue tuh biar gue tuh percaya, trust ya, percaya sama perusahaan itulah gitu. Terus gue dikenalin sama orang-orang yang terkenal di situ, orang-orang asingnya lah. Lu pasti sering lihat deh, ada deh beberapa orang asing yang terkenal yang ibaratnya orang tahu. Sekarang sih udah jarang masuk TV sih, cowok itu, cowok cewek lah ya. Nah, singkat cerita, awal-awal gue dikasih kerjaan, tapi kerjaannya tuh yang ecek-ecek gitu loh guys. Gue kan bilang kalau gue tuh dunia gue tuh acting, katanya iya, tapi semakin gue 6 bulan gue kali kerjaan cuma satu. Setiap kalau udah masuk manajemen itu kan gue nggak boleh terima kerjaan secara pribadi kan, gue nggak boleh. Makanya gue pernah di mana gue bener-bener kosong sama kerjaan gara-gara gue masuk manajemen. Karena apa? Karena gue nggak bisa ngambil kerjaan secara mandiri, harus lewat manajemen begitu. Jadi setiap ada orang yang misalnya kenal gue lebih dulu, punya nomor telepon gue, terus
dia mau nawarin gue kerjaan itu, dia nggak bisa langsung lewat gue, dia harus lewat ke bos manajemen gue. Nah, setiap kali ada DM masuk lewat Instagram kan, oh ya ini gue ada acara ini, talk show ini kan, kalau kita udah kenal skripter 1A, B, C, D, otomatis tuh kayak lingkaran MLM, tau nggak sih MLM? Jadi nomor kontak kita tuh jadi pada saling tahu gitu loh. Ada acara ini lo mau nggak? Ada acara ini. Biasanya kan kayak gitu sebelumnya. Nah setelah gue masuk manajemen, setiap ada yang nawarin gue kerjaan, itu tuh selalu gagal guys. Padahal dulu nggak pernah gue gagal, selalu ya udah kalau ditawarin gue jalan gitu kan. Tapi semakin, aduh, pas gue masuk manajemen kok kerjaan gue makin gak ada ya. Awal-awal aja ada dikit-dikit gitu ya. Semakin kesini kok semakin gue gak ada kerjaan. Terus setiap ada yang nawarin gue, gue sekarang udah ada manajemen nih, gue gak bisa terima secara mandiri. Gimana kalau seandainya lu ngubungin bos gue? Oh ya udah dikasih tahu tuh bos, misalnya nama agensinya gitu. Kasih tau, oh lu masuk agensi ini, selalu deh banyak yang bilang kayak gitu. Oh lu masuk agensi ini, kok lu masuk agensi ini, termasuk uh, Jian yang gue ceritain sebelumnya. Lu kenapa masuk agensi ini? Ya karena gue ceritain dong awalnya karena kayaknya lumayan, gue pikir gitu kan. Lu tau gak sih rata-rata yang masuk ini manajemen ini rata-rata justru malah anyep gitu. Oh ya gue awalnya masa sih gue nggak mau sujon ya. Gue nggak mau sujon. Terus gue bener-bener baru tahunya setelah memasuki kontrak ke 2 tahun. Maksudnya bener-bener kenyataannya gue kayak ditampar gitu. Ada salah satu produser yang udah kenal gue, dia nawarin gue kerjaan buat syuting. Terus gue kasih tahu ini nomor manajemen gue, nomor bos gue, lu hubungin dia ya. Kalau misalnya gue ngambil sendiri, itu gue melanggar kontrak, nanti gue bisa dituntut gitu kan. Oh ya udah. Nah pas udah gue kasih kok gak ada kabar ya gitu. Akhirnya gue nggak tahu kenapa, gue tuh kayak gini loh, uh, kayak aduh gatel banget, gue pengen ngubungin produser ini. Alasannya kenapa nggak jadi make gue gitu kan. Aduh gue telepon dong, gue bilang, 안녕하세요, 피디님, 저 아니에요. gitu. 예, 아니씨. gitu. 오랜만이야. 네. gue bilang, ya maksud gini, halo, produser, aku Yani, gitu. Oh iya, Yani, kenapa? Gitu, apa kabar? Ya biasalah, awal-awal orang ini kan basa-basi dulu lah ya. Oh, kabar aku baik, gitu. Oh ya, aku mau nanya boleh nggak? Kata dia. Oh iya, nanya aja kenapa? Gitu. Kan waktu itu kamu nawarin aku kerjaan, terus setelah aku kasih nomor bos aku kok nggak ada kabarnya ya gitu. Gue penasaran aja apa karena gue nggak cocok atau apa gitu kan. Oh emang kamu nggak dikasih? Dia malah balik nanya ke gue, loh emang kamu nggak dikasih tahu gitu kan? Enggak, aku nggak dikasih tahu. Setiap ada tawaran lewat gue lempar ke bos gue tuh selalu ya nggak ada kabar lagi gitu loh. Oh lu nggak ada ini katanya nggak dikasih tahu nggak dikasih tahu. Oh jadi gini ya nih gitu, sebenarnya bukannya kita nggak mau pakai kamu, aku pengen pakai kamu, tapi dari pihak manajemennya harga kamu tuh jadi kemahalan banget gitu loh, ngerti nggak maksud gue, kemahalan banget gitu. Terus karena dia tahu kali ya kalau gue tuh bakal make lu selain yang lain. Oh gitu ya, jadi nggak sesuai budget. Terus kedua, giliran kita dari pihak PH-nya udah ngasih tahu, oh budget kita buat kalian segini nih, misalnya gitu ya. Nah, bos lu tuh bukannya maksudnya kayak musyawarah nih, ya udah lu misalnya mintanya 1, gue bisa bayarnya cuma setengah, gimana kalau 45 gitu kan, enak ya. Enggak, justru dia nawarin talent lain gitu. Gue mintanya lu, ujuk-ujuk dia malah nawarin talent lain yang ada di dalam manajemen itu. Oh gitu. Awalnya dia nawarin talent yang emang sih gue akuin yang terkenal dulu nih. Misalnya grade A, grade B, grade C gitu kan ya. Dia nawarin ini. Padahal gue udah bilang gue mintanya lo. Dia malah nawarin si A, si B, si C. Emang sih kata untuk dunia kayak gitu sih kita udah paham kata orang produser gitu. Oh gitu. Jadi alasan kita nggak bisa pakai kamu, pertama harga kamu jadi mahal, kedua dia malah menawarkan talent lain. Dan itu gue tanya lagi dong ke yang lainnya yang dulu nawarin gue terus nggak jadi, karena gue penasaran kalau jawabannya itu semua sama berarti masalahnya itu adalah kenapa gue nggak ada kerjaan adalah itu. Nah gue tanya lagi ke skripter yang lain,
Ternyata jawabannya mirip guys, dia justru nawarin talent lain gitu. Dari situ gue kayak kecewa dong, akhirnya gue biasalah ya guys ya, gue tuh nggak bisa ngelihat kezoliman ya, apalagi gue udah berusaha kerja pakai hati, terus lo begitu. Jujur gue takut ya, soalnya lawan gue manajemen ya, lawan gue tuh manajemen, bukan lawan gue tuh perusahaan, bukan perorangan gitu kan. Tapi awalnya sih gue nggak langsung marah-marah gitu, gue cuma tanya kenapa begini, kenapa begitu. Terus gue tanya, bos gue tuh jawabnya tuh kayak kayak lain dari apa yang diceritain sama orang yang udah gue tanya gitu kan. Oh iya, karena dia ternyata butuhnya gini, terus begini-beginilah. Nggak masuk akal gitu loh. Oh, masa semuanya pada begitu sih? Padahal sebelumnya gue mandiri aja, nggak terlalu banyak syarat, gue bilang gitu kan. Oh, pokoknya ya belum jodoh lah, istilahnya belum rezeki lo gitu. Oh oke gitu. Terus tapi lama-lama gue kok kayak aneh ya. Tahun pertama gue kerjaan malah dikit, tahun kedua malah bener-bener gak ada. Nah di tahun ketiga, gue tadi kan gue akhirnya gue bilang gini, gimana kalau gue pengen keluar aja dari manajemen ini? Kayaknya gue lebih baik mandiri deh gitu kan. Gue ada beberapa kali drama ya, even gue ada di manajemen itu. Wah, ada yang pulang nih, kayak si Cindy. Gue nggak bilang gue terima tawaran itu karena gue udah mangkel banget. Kalau gue ini nggak terima secara mandiri, gue kalau gue nggak terima pekerjaan ini secara mandiri, berarti kesempatan ini akan digantikan sama orang lain kan. Kalau gue kasih nomor bos gue yang ada, nggak jadi, akhirnya gue bandel, gue terima. Yang penting gue udah ngomong ke keluh kesah gue justru pas masuk manajemen justru gue nggak ada kerjaan, dan gue nggak bisa leluasa menerima kerjaan, gue nggak bisa leluasa aktivitas. Malah tadinya YouTube channel gue, Instagram gue mau diminta sama dia, tapi gue nggak kasih. Tapi gue nggak kasih guys, gue nggak mau. Itu ada Instagram sama YouTube gue itu ada sebelum gue kontrak sama lo. Jadi lo nggak berhak untuk ngambil akun gue. Banyak lo guys orang-orang apa orang-orang asing yang nggak ngerti kayak gitu, terus dia kontrak, main kontrak, tanda tangan kontrak, terus akhirnya akunnya jadi milik perusahaannya. Banyak guys, dan gue tahu beberapa influencer yang akunnya itu dikuasai nama perusahaannya. Ya biasanya dari mulut ke mulut gue tahu gitu. Sangat disayangkan sih. Nah gue nggak mau kasih. Terus akhirnya gue bandel, gue ambil tuh kerjaan syuting drama. Kalau nggak salah waktu itu drama Voice sama drama Hospitalship itu sebenarnya gue masih ada manajemen. Cuman gue bandel, gue ngambil kerjaan itu karena gue udah minta keluar dari manajemen gak dikasih. Ya memang nggak akan semudah itu dong, ya kan? Nggak dikasih guys. Tapi awalnya si bos itu negor gue, kenapa kamu seenaknya ini ya. Gue ngomong ya, habis kalau seandainya gue nggak terima itu, kesempatan itu akan diambil orang lagi gitu kan. Intinya gitu lah guys, intinya gue tawaran drama itu rata-rata ya, gue nggak lewat manajemen, even gue ada manajemen, justru mandiri lewat gue sendiri, lewat CGN, lewat itu dia. Nah, terus akhirnya puncak kemarahan gue pas di tahun ketiga. Gue inget banget, itu di hari Natal, gue temuin, gue udah kumpulin semua, apa sih namanya. Jadi gue bener-bener war dia amat nih perusahaan. Gue udah, ayolah, war sekalian, gue nggak mau tahu gitu. Awalnya gue kalah omong, kalah inilah, kalah itu. Intinya gue nggak bisa seenaknya keluar sebelum kontrak habis. Ih, gue kesel, gue nangis sejadi-jadi, gue minta tolong siapa ya. Akhirnya gue cari-cari cara gitu kan. Terus ternyata jalan yang bisa gue ambil adalah gue harus pakai pengacara. Nah, gue minta tolong sama, ada tuh salah satu teman gue orang Korea ngasih tau, lu harus pakai pengacara kalau nggak gitu. Jadi lu gini aja, lu kalau seandainya pakai pengacara gitu, biayanya pasti mahal kan? Mahal, lu coba pakai pengacara negara. Pengacara negara itu biasanya buat konsultasi itu kali bayarnya nggak seberapa. Lu dateng, gue tanya dong, itu adanya di mana gitu. Itu adanya biasanya di depan pengadilan. Biasanya ada tuh pengacara negara yang membantu buat mereka yang membutuhkan tapi biayanya, budgetnya itu kurang gitu. Itu ada, tapi ya dibantunya nggak sampai 100% kayak gitu loh guys, nggak sampai, ya gitulah.
nggak sampai bener-bener premium gue dibantuin sampai kelar, nggak, cuman dibantu konsultasi aja, dikasih tahu caranya bagaimana bagaimana gitu. Akhirnya gue datang, kebetulan di sebelah Paju kan ada Kota Ilsan. Nah, Kota Ilsan itu ada pengadilan pengadilan negeri. Nah, gue cari di situ ada dong kantor pengacara milik negara. Gue dateng, gue konsultasi, gue ceritain semuanya. Terus awalnya sih gini loh, awalnya gue kayak give up banget sih, karena dia bilang wah kalau rata-rata kalau udah urusannya sama manajemen itu memang sulit untuk keluar kecuali kontrakmu habis gitu. Oh ya udah, mau gimana lagi. Terus dia akhirnya nanya mana kontrak kerjamu, maksudnya kamu bawa nggak surat kontraknya. Gue bawa dong, gue bawa ini sama dia, dibaca pelan-pelan. Oh gitu. Terus udah itu kan dalam kontrak kerjanya itu tulisannya adalah judulnya ya, judul kontrak kerjanya bilang kontrak kerja talent with management khusus untuk orang asing. Ngerti nggak lo? Khusus untuk orang asing, foreigner. Oh, dia baca, wah susah nih. Terus ya udah. Nah, pas udah selesai konsultasi, gue udah katanya nggak bisa, nggak mungkin. Kamu harus tetap bertahan selama kontrakmu habis. Terus kan biasanya kalau habis bukan habis sih, kalau mau konsultasi kan dia nanya data gue dong, dia minta nomor KTP gue dong. Terus akhirnya gue kasih kan nomor KTP gue. Dia juga buat laporan kan ya. Nah, dia ingat, oh, ntar dulu deh katanya. Kata pengacara bilang, tadi kayaknya kamu ngasih KTP, KTP-nya bukan KTP orang asing deh gitu kan. Iya, kamu udah ganti warga negara? Iya gitu. Sejak kapan? Udah lama, dari tahun 2009 gitu kan. Loh, kontrakmu tahun 2017. Ya udah kamu bisa keluar gitu guys. Lo nggak ngerti nggak sih lo? Hah? Maksudnya itu kan kontrak nggak kan dari awal itu sebenarnya kontrak tidak berlaku kalau kamu KTP-nya Korea. Kenapa? Karena kan di situ tertulis kontrak kerja untuk talent dan manajemen talent ini khusus untuk orang asing. Lalu kan walaupun badan lu asal lu orang Indonesia, tapi kan KTP lu KTP Korea, lu nggak dihitung sebagai orang asing, lu warga lokal gitu. Dari situ gue lega dong guys. Udah, lu datang aja, bilang, jelasin begini begini begini. Kalau seandainya kamu minta tolong sama teman Koreamu siapalah untuk bantuin kamu, temuin. Kamu bilang kalau seandainya nggak, kita mau keluar kontraknya secara baik-baik, ditambah kan gue juga ngeluarin pendapatan selama gue ngikut manajemen itu, pendapatan gue tuh bener-bener minim banget, bahkan di bawah UMR, karena gue nggak bisa ngambil kerjaan sendiri gitu loh. Selama 3 tahun berapa penghasilan gue misalnya nih ya, ini kita harus pinter guys, misalnya setahunnya 5 juta, 5 juta dibagi 365 hari, berarti seharinya misalnya 70.000. Apakah cukup uang 70.000 untuk biaya sebulan? Nggak mungkin, berarti ini perusahaan tidak mampu untuk memberikan pekerjaan ke talentnya. Jadi dia juga udah nggak kuat di situ, ditambah kontrak kerja gue di situ tertulis untuk foreigner, tapi KTP gue Korea. Dari situlah gue akhirnya guys, gue meeting, gue bawa temen gue cowok yang orang Korea, gue jelasin A B C D gini. Akhirnya gue ketemu sama bos yang utamanya. Akhirnya oh ya udah lepas gitu. Alhamdulillah banget nggak sih guys, Tuhan masih melindungi gue walaupun gue butuh waktu, butuh nangis, butuh kesel, butuh cari tahu. Kalau kalian nanya laki lu tahu nggak kak? Nggak tahu, laki gue nggak tahu. Gue tuh kalau untuk keputusan kayak gini-gini gue jarang konsultasi sama laki gue, karena laki gue tuh memang tipe yang ya udah kalau lu suka lu jalanin, tapi kalau ada apa-apa lu harus tanggung jawab sendiri. Maksudnya tanggung jawab lu harus menyelesaikan itu sendiri, kecuali udah urgent baru gue turun tangan gitu guys. Akhirnya gue bisa lepas dari manajemen itu guys, sumpah. Makanya gara-gara pengalaman gue ini guys, gue kadang suka ngasih tahu sama teman-teman orang asing yang ada di Korea, please hati-hati kalau ditawarin kontrak untuk manajemen, lu jangan kegeeran. Sumpah, bukan karena lu bertalent, bukan karena lu cakep, bukan karena lu wow gitu, tapi memang manajemen khusus orang asing itu dia ngincer kebanyakan talent-talent orang asing yang dia tuh butuh visa. Jadi gue bilangin,
Dia butuh visa. Dimana kalau visa sponsornya dari dia, lu tuh nggak berkutik. Lu dapat pekerjaan atau enggak, lu harus stuck di situ di manajemen itu. Gue selalu bilangin. Ada salah satu influencer yang gue udah jelasin kayak gitu, tapi dia tetap guys. Akhirnya dia kontrak sama manajemen lain. Gue denger katanya sih dia nggak bisa lepas dari situ. Dan Instagram, YouTube, kalau dia lepas dari situ, itu Instagram sama YouTube-nya itu angus. Gue udah bilangin, makanya kalau kalian denger cerita-cerita orang asing yang tinggal di sini, terus, gue ada manajemen guys, itu. Gue tuh kadang cuma senyum aja guys. Lu kalau misalnya ada manajemen tapi lu lebih gemilang, mungkin manajemen lu bener. Tapi kalau lu masih kayak orang gabut, masih apa, tapi lu koar-koar, fix. Lu tuh cuman dimanfaatin gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Dan temen-temen gue yang orang asing lainnya, bukan dari negara Indonesia ya, dari negara lain tuh banyak yang banyak yang bilangnya apa sih, curcol tentang itu. Salah satunya adalah Hamed. Sekarang Hamed udah orang UK, temen gue dulu. Mungkin kalau follower Instagram gue yang lama pasti tahu Hamed itu mana. Itu dia juga sempat curcol karena dia udah balik ke ini, dia udah nggak mau. Dia udah tahu gitu. Jadi dia selalu dia juga sama ngasih tuh, karena gue udah berpengalaman buruk di situ. Jadi gue sebisa mungkin menahan atau jangan sampai ada korban lain. Tapi ya tergantung. Biasanya kan zaman sekarang ya, mentang-mentang Hallyu Korea lagi gimana-gimana gitu, dia tuh kayak bangga gitu demi FOMO. Padahal kenyataannya lu tuh dimanfaatin. Lu misalnya masuk itu minimal lu misalnya jadi apa gitu, syuting. Terus tapi lu nggak dibayar. Alasannya ya lu kan visanya sponsornya gue, manajemen ini. Lu seharusnya berterima kasih, lu bisa tinggal di sini visa lu lama ya karena lu masuk manajemen gue. Selalu digituin, jadiin senjata gitu loh. Dijadiin senjata agar tidak membayar atau bayarnya di bawah rata-rata gitu guys. Inilah sisi gelapnya dunia manajemen di Korea. Makanya gue selalu bilang, gue tuh gak pernah merasa wow gitu kalau ngelihat orang dia masuk manajemen tuh wow, enggak. Gue tahu manajemen tuh sisi gelapnya bagaimana. Gue tahu. Gue nggak pernah ya begitulah guys. Ya mungkin kalau misalnya cuma part time doang dia jadi staff nggak apa-apa. Tapi biasanya yang masuk manajemen itu bayarannya nggak sesuai. Karena lu berasa utang budi sama dia karena visa lu udah sponsorin sama perusahaan itu. Jadi itu dijadiin senjata untuk tidak memberikan hak lo. Begitu. Oke. Ini gue baru kali ini ya gue cerita di YouTube gue. Gue gak menyebut siapa manajemen apa, tapi ya memang itu sisi gelapnya dunia manajemen untuk foreigner. Even bukan foreigner aja. Untuk orang Koreanya juga kalau salah dia kejebak. Jadi hati-hati, jangan kegeeran. Kalau memang ada yang nawarin, ditimbang kembali, dipikirkan. Ya, dipikirkan setelah itu, dicari dulu reviewnya. Terus kalau dilihat di situ ada talent yang terkenal, jangan keburu percaya dulu. Gue beberapa kali ditawarin manajemen YouTube gitu ya, youtuber. Dan salah satunya youtuber manajemen yang menawarkan gue itu, di situ gue lihat youtuber terkenal. Ada demi Tuhan, emailnya masih ada. Tapi gue nggak jawab. Bukannya gue sombong, gue lebih ingin berhati-hati. Karena even misalnya manajemen itu bener pun, gue lihat di situ udah ada orang, maksudnya youtuber besar di situ. Kalau ada yang nawarin kerjaan ke gue, fix, gue udah seujon duluan, pasti bakal yang ditawarin youtuber besarnya dulu, digede. Ya. Karena apa? Karena youtuber besarnya itu akan lebih menghasilkan uang dibanding gue gitu loh. Ngerti nggak lo? Ya kayak gitu. Gue jadi sujon duluan, even ini manajemen bener nih ya, gue lihat gitu ya. Tapi gue kalau misalnya ada kerjaan yang ke gue kasih ke manajemen, nih, gara-gara pengalaman sebelumnya, jadi gue mikirnya, kan juga kalau ada kerjaannya buat gue, yang tadi buat gue, dia bakal nawarin yang orang besarnya dulu, karena duit lebih menguntungkan, setelah itu baru dia dilempar gue yang ecek-ecek, gitu loh guys. Jadi gue gak pernah mau masuk manajemen, gak pernah mau.
Mendingan gue nggak ada kerjaan tapi emang gue mandiri, berarti kan emang susah ya gue dapat kerjaan kalau mandiri, daripada gue masuk manajemen malah nggak ada kerjaan, ditambah YouTube gue penghasilannya harus dibagi berapa, padahal gue yang nyari duit sendiri, kerja sendiri gitu. Gue nggak mau gitu guys. Dan ada YouTuber Korea salah satu juga sama pernah cerita kayak gitu, dia masuk ke manajemen ya malah dia nggak ada kerjaan juga, nggak ngaruh kata masuk manajemen juga, toh yang harus kerja tetap dia harus bikin konten, dia harus inilah itulah sendiri, nggak ada bantuan apapun dari manajemennya, kecuali ada kayak endorse atau apa, baru tuh manajemen turun tangan ngebantuin kali ya urusan kontrak, ntar kali dapatnya berapa persen gitu. Tapi sekali lagi, masuk manajemen tidak menjamin lu dapat kerjaan banyak gitu. Kalau lu nggak ngonten mulu ya nama lu redep, ya udah lu masuk manajemen juga nggak ngaruh, nggak akan dibantu begitu guys. Jadi sekarang kalau mandiri gimana, kalau gua ada tawaran ya gue pakai apa ya, manajer dadakan, manajer lepasan, tau nggak manajer lepasan. Jadi kalau misalnya gue ditawarin dari agensi ini nih, dia butuh gue, terus kita oke nih kerjasamanya, misalnya syuting, ya udah pas syuting gue dikirim satu orang buat bantuin gue, nah ini manajer lepasan yang dikirim dari agensi, berarti dia tanggung jawab gitu loh. Kayak misalnya kayak kemarin Queen Maker atau apa, ya ada orang Koreanya dateng bantuin gue, nolongin gue, ini Anising mayungin gue apa gitu, iya. Kalau itu gue nggak apa-apa, tapi kan gue nggak terpatok sama kontrak. Makanya sekali lagi guys, gue cerita kayak gini, kalian yang nonton ini jangan terlalu GR. Even misalnya lu tinggal di Korea terus ada yang nawarin itu, please guys, scammer itu banyak guys. Bentuknya itu nggak cuma laki-laki ngincer cewek buat dibohongin, tapi ada dalam bentuk perusahaan ngaku-ngaku inilah itulah buat ngebodohin kita. Jadi kalaupun kalian tetap ngeyel, misalnya pengen banget itu masuk manajemen, harap teliti, jangan sampai kejadiannya itu kayak yang sudah-sudah begitu. Jadi kalau kalian ada yang cerita, wah dia masuk manajemen keren ya, ini kan banyak kejadiannya. Masuk, jangan kan orang asing ya, orang lokal aja banyak kan yang berseteru sama manajemen, betul nggak? Apalagi kita yang kagak ngerti apa-apa di dunia ini, di dunia bahasa kagak ngerti, budaya nggak ngerti, kontrak kerja nggak ngerti, wah makanan empuk banget itu. Gimana guys cerita aku tentang sisi gelap permanajemenan di artis di Korea, khususnya untuk orang asing? Gak nyangka kan? Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman aku ya ceritanya. Gak semua orang seperti aku, gak semuanya kayak gitu, tapi korbannya banyak gitu. Dan korban itu gak melulu orang Indonesia. Apalagi yang di sini kan banyak tuh model-model dari Rusia, Uzbek gitu-gitu. Gue sering dengar cerita-cerita kayak gitu. Bahkan yang sekarang terkenal jadi model itu yang matanya cakep banget kan dulu juga pernah bermasalah sama manajemennya. Alasannya katanya mangkir, padahal ternyata manajemennya yang salah. Akhirnya dia menang kan. Ada tuh gue lupa namanya. Gue rasa kalian sering lihat dia kok. Kayak gitu ya guys. Jadi sekali lagi teman-teman hati-hati ya yang buat di Korea, jangan keburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi itu sesuatu yang lu sendiri nggak tahu di dunia itu seperti apa. Oke, thank you, annyeong.